Nah, jadi untuk yang baru, yang mungkin belum ngikutin advance kelas sebelumnya, itu bisa dilihat di channel YouTube-nya TPFX Palembang juga. Di situ saya ada kasih tahu tentang penggunaan trading view, risk management dan segala macamnya di advance class di channel YouTube-nya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang pending order ya, mungkin yang tapi ini kemarin juga di video training itu juga sudah ada saya kasih ya untuk di pending order, tapi kita jelasin lagi hari ini nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pending order. Nah, bagi yang udah tahu di ikutin aja. Nah, untuk yang baru yang belum tahu pending order, ini berarti orderan yang pending ya. Pending itu tertunda, order itu transaksi berarti transaksi yang tertunda. Nah, kalau kalian lihat di MT4-nya di aplikasi MetaTrader 4 itu kalau yang defaultnya dia akan langsung market eksekusi ya. Yang pertama itu ada namanya market eksekusi. Nah, ini yang bukan pending order ya. Jadi yang pending order ini yang market eksekusi yang defaultnya. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu tentang pending ordernya. Di pending ordernya itu ada apa aja? Kalau kalian lihat di MetaTrader 4-nya, di bawah market eksekusi itu dia ada yang namanya buy limit. Lalu yang ketiga itu ada sell limit, balikannya. Jadi yang pertama market eksekusi ini yang defaultnya, yang kedua ada buy limit, yang ketiga ada sell limit, lalu ada lagi yang keempat itu kalau kalian lihat di MT4-nya itu ada buy stop ya. Ada buy stop. Lalu yang kelima ada namanya sell stop ya. Yang kelima ada sell stop. Nah, yang pertama ini defaultnya bukan pending order. Yang pending order itu yang dari nomor 2 sampai nomor 5 ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop dan sell stop. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dari yang buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop ya. Nah, buy limit itu maksudnya gimana? Ini buy limit saya kasih jarak aja ya. Nih, yang pertama buy limit. Buy limit ini maksudnya karena transaksinya ada kata buy, berarti itu kita akan melakukan transaksinya beli ya. Berarti buy berarti beli, limit ini batasan ya, berarti batasan beli. Nah, tools pending ordernya yang untuk buy limit ini kapan akan digunakan? Itu batasan yang kita gunakan untuk di buy limit itu ketika kita mau pending order, ketika pending order di bawah harga sekarang ya. Nih, di bawah harga sekarang. Nah, contohnya seperti apa? Jadi buy limit ini bisa dipakai ketika pending order di bawah harga sekarang. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan harga sekarang itu di sini, ini misalkan harga sekarang di 2020 lah kita bilang ya. Ini harga sekarang di 2020 di garis kuning ini. Nih ya. Harga sekarang di 2020 di garis kuning ini. Nah, buy limitnya dipakainya kapan? Ketika harga pending order di bawah harga sekarang. Maksudnya kita bisa pakai buy limit itu di sini. Buy limit di harga di bawah harga sekarang berarti kita bisa buy limit di bawah
2020. Berapa aja di bawah 2020 kita bisa pasang buy limit. Misalkan buy limitnya di 2010. Nah, ketika kita pasang pending order buy limit di 2010, itu transaksinya belum jalan atau masih pending ya, karena statusnya belum tertrigger atau tereksekusi ya. Nah, kapan dia tertrigger atau tereksekusi di 2010? Itu ketika harga yang sekarang di 2020 ini turun sampai ke 2010. Jadi misalkan di sini 2010 kita buy limit, sekarang harga sekarang di 2020. Ketika harga turun dari 2020 ke 2010, baru buy limitnya aktif ya, atau open posisinya baru jalan, baru ini pending ordernya atau buy limitnya aktif atau open posisi. Nah, kalau harganya nggak turun dari 2020 ke 2010, berarti buy limitnya tereksekusi nggak? Belum ya. Jadi selama harga belum turun sampai ke 2010, misalkan harga naik lagi ke 2020, 25, 30, berarti buy limitnya nggak tereksekusi. Ini bisa di cancel kapanpun. Jadi sebenarnya manfaat dari pending order ini sendiri itu membantu kita supaya misalkan nih sekarang harga di 2020, sedangkan kita mau buy atau mau beli gold itu di harga 2010. Kalau nggak pakai buy limit kan kita harus tungguin terus tuh harganya kapan dia ke 2010. Tapi kalau dengan pakai pending order itu membantu kita tanpa harus menunggu harga kita liatin terus, kita tinggal pasang buy limit atau pending order di 2010. Nanti kalau harga turun ke 2010, otomatis buy limitnya kita aktif tanpa harus kita tongkrongin terus harga ya, seperti itu ya. Jadi manfaat dari pending order ini untuk membantu nasabah atau membantu kita supaya kita tidak terus memantau harga di saat setiap saat atau setiap hari ya. Nah, ini untuk buy limit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya buy limit ya? Jadi buy limit itu posisinya baik, berarti kita mau buy di bawah harga sekarang. Kalau harganya 2020, berarti buy limitnya bisa dipakai kalau kita entry-nya buy limit di bawah 2020. Kalau kalian ketik buy limit di 2030, dia nggak akan tereksekusi atau dia nggak akan berhasil. Akan mental ya. Ini yang buy limit. Nah, lalu sekarang yang kedua, itu yang ketiga ya, sell limit ya. Nah, sell limit ini kebalikan dengan buy limit. Jadi yang tadi buy limit, eh, saya ganti aja ya. Sell limit berarti kebalikannya ya. Ini sell limit, karena depannya sell berarti kan kita mau jual ya. Kalau tadi buy kita mau beli, sell mau jual, berarti kalau mau sell limit itu kita mau sell ketika pending order di atas ya, kebalikannya dari buy tadi ya. Di atas harga sekarang. Nah, contohnya sama seperti tadi, cuman kebalikannya aja. Misalkan harga sekarang di 2020 sama seperti ini. Iya, misalkan harga sekarang di 2020, berarti kita mau sell limit itu kan di atas harga sekarang. Kita mau sell limitnya berarti di atas harga 2020, mungkin kita mau sell limitnya di 2030 ya. Nah, sama seperti buy limit tadi, cuman kebalikannya aja. Sell limitnya akan aktif. Ini bisa di cancel kapanpun ya.
Nah, itu juga jadi buy limit, trigger harganya aja. Kalau buy buy limit tadi itu kita mau buy tapi di bawah harga sekarang. Nah, sama dengan buy stop ini ada kata buy-nya juga, berarti kita tuh mau buy ya, mau beli ya, mau beli. Tapi ketika harga di atas harga sekarang. Nah, ini beda dengan buy limit ya. Kalau buy limit, sell limit tadi, kalau buy limit ketika mau buy ketika di bawah harga sekarang. Kalau buy stop justru mau beli ketika harga di atas harga sekarang. Beli ketika di atas harga sekarang ya. Nih harganya. Di buy stop tuh dipakai ketika mau buy, mau beli, tapi di atas harga sekarang. Nah, contohnya seperti apa untuk di buy stop? Ini yang buy limit tadi ya, saya buat satu ilustrasi lagi aja untuk di buy stop dan sell stop. Jadi misalkan harga sekarang sama kayak tadi di 2020. Ini harga sekarang di 2020. Nah, buy stopnya bisa digunakan itu ketika untuk eksekusi harga di atas harga sekarang. Jadi kalau tadi buy limit kita ketik buy limit, masukin harganya harus di bawah harga sekarang. Nah, kalau pakai buy stop itu ketika kita pilih buy stop, masukin harganya harus di atas harga sekarang. Contoh harga sekarang 2020, itu kita bisa pakai buy stop kalau kita masukin angkanya misalkan harganya itu di 2030. Ini harganya misalkan 2030 ya. Buy stop. Nah, buy stopnya bisa digunakan ketika harganya di atas harga sekarang atau di 2030. Nah, kenapa buy-nya mesti di 2030? Kan sekarang harga di 2020, tentu lebih bagus beli di bawah kan, atau lebih bagus dapat harganya 2020, tetapi kenapa mesti belinya di 2030 dan kenapa mesti pakai buy stop seperti itu kan. Nah, memang nggak terlalu banyak juga yang pakai pending order buy stop ini, tapi ini biasanya dipakai oleh nasabah itu biasanya eh, tergantung dari metode yang mereka pakai. Contohnya seperti ini. Harga sekarang di 2020. Nah, dia akan kenapa dia buy stop di 2030? Nah, mungkin metode yang dia pakai itu ketika misalkan ini 2030, misalkan di sini ada harga, kita bilang di sini ada harga 2028 atau ya 2028. Ini 2028 di sini, di atas ini 2030, buy stop yang dia pakai itu di 2030. Kenapa dia buy stop di 2030? Nah, biasanya itu berhubungan dengan teknik entry-nya atau dengan metode yang nasabah pakai. Nah, dia berasumsi atau metodenya berasumsi itu jika harga dari sekarang 2020, jika harga bisa menembus 2028 atau 2028 ini bisa ditembus atau 2030 ini bisa ditembus, kemungkinan besar harga akan naik lebih tinggi lagi. Makanya mereka pakai pending ordernya itu buy stop tanpa harus nungguin harga kapan ke 2028 atau ke 2030.
karena harga sekarang masih di 2020. Mereka pasang pending ordernya buy stop misalkan di 2030, terus ditinggal atau ditutup MetaTrader-nya. Nanti ketika harga naik sampai di 2030, buy stopnya otomatis tertrigger atau open posisinya jalan seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan teknik atau metode yang mereka pakai. Kalau harga bisa nembus 2028 atau 2030, kemungkinan akan naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau harga nggak bisa nembus 2028 atau 2030, ya berarti harga kemungkinan akan turun. Ini menurut metode yang mereka pakai. Jadi kan kalau mereka pakai buy stop di 2030 atau di 2028, ketika harga cuma sampai ke 2027, eh, tidak sesuai dengan metode yang mereka pakai, harga mungkin bisa turun lagi sehingga pending order mereka tidak tertrigger. Jadi ada perbedaan ya antara buy limit dengan buy stop. Kalau buy limit justru belinya di bawah harga sekarang supaya dapat harga yang lebih bagus. Tapi kalau buy stop justru kebalikannya. Mau beli tapi di atas harga sekarang. Karena misalkan tadi harganya 2020, mereka justru mau buy tapi di atas harga sekarang. Sedangkan buy limit tadi, mereka mau buy tapi nggak mau harga sekarang, mau harganya yang lebih rendah lagi. Jadi bedanya buy limit dan buy stop ya. Dipahamin ya. Sampai di sini jelas untuk buy stop. Paham ya? Nah, kita lanjut yang selanjutnya itu sell stop. Sell stop ini eh, sama dengan buy stop tapi kebalikannya aja. Jadi ini ya agak-agak acak-acak ini. Nah, ini sell stop ini sama dengan buy stop, cuman kebalikannya aja. Kalau buy tadi beli berarti kalau sell stop berarti eksekusinya itu adalah sell ya. Tadi di atas berarti ini di bawah. Kebalikan dari buy stop. Kalau buy stop beli ketika harga di atas harga sekarang, kalau sell stop sell atau jual ketika di bawah harga sekarang. Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi, harga sekarang di 2020, mereka akan pakai pending order sell stop itu di bawah harga sekarang, misalkan ini sell stop di bawah harga sekarang 2020, mungkin dia akan sell stop di 2010 ya. Ya, terus ini sama harga sekarang di 2020, sell stopnya akan aktif atau akan ke trigger kalau harga turun lagi sampai kena 2010, baru ini ya, sell stopnya baru aktif kalau harga menyentuh 2010. Ya, kalau harga naik terus nggak kena 2010 berarti sell stopnya nggak aktif atau nggak ke trigger, dan ini bisa di cancel kapanpun juga. Jadi sell stop ini kebalikan dengan buy stop. Ini contohnya harga sekarang di 2020, sell stop akan ke trigger kalau harga turun sampai ke 2010. Sama seperti yang buy stop tadi, ini biasanya berhubungan dengan metode yang dipakai oleh nasabah ya. Mungkin metodenya berasumsi kalau harga bisa menembus 2010, baru harga akan bisa turun lebih jauh lagi. Maka supaya mereka tidak melihat chart atau melihat harga setiap saat, dipakailah pending order sell stop ini ya. Di harga 2010 tergantung dengan metode yang mereka pakai angkanya ya. Ini saya ambil contoh aja. Misalkan dia sell stopnya di 2010. Paham untuk sell stop? Nah, jadi ada 4 ya pending ordernya: buy limit, sell limit,
buy stop, dan sell stop. Nah, ini digunakan dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing ya. Jadi selain yang defaultnya tadi ada market eksekusi, ini berarti ketika kita klik buy atau sell dengan pakai market eksekusi, berarti kita buy dan sell itu di harga sekarang ya. Ini sudah tahu ya. Ini yang pending order, ada buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ada 4. Empat-empatnya ada kegunaannya masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Paham ya? Nah, jadi untuk sekian advance class kita hari ini. Nanti untuk advance class berikutnya akan dikabarin di grup ya. Untuk yang advance class sebelumnya, kalau mau dilihat itu di channel YouTube TPFX Palembang ya. Terima kasih.